untuk materi hari ini sebenarnya materi saya itu nggak ada yang beda itu, nggak ada yang beda sejak awal di e-book PPK itu saya sudah tulis UMI itu kalau yang mengerti ini pasti diartikan ini mesti tentang eksistensi kalau yang mengerti. Jadi materi saya muter-muter situ aja aslinya. Tapi pokoknya itu mesti UMI. Jadi pengembangan diri itu pengembangan diri ya. Kalau saya rumuskan gitu, seluruh materi pengembangan diri itu sebenarnya hanya dua pokok itu ya. Yang pertama ini, yang kedua mesti tentang cara melakukan sesuatu. Kalau yang ini namanya human being, kalau ini human being. Pengembangan diri itu ini aja intinya. Filosofis dasarnya itu, cara berpikirnya, sentralnya itu mesti hanya dua ini, nggak ada yang lain. Namanya pengembangan diri. Masalahnya adalah yang ini kebanyakan mazhab, kebanyakan metode, kebanyakan level, ya kan? Padahal ini tuh hanya efek dari sini. Ringkasannya itu gitu. Jadi kita nggak bingung nih. Sebenarnya saya belajar apa sih, ya kan? Saya belajar tentang cara melakukan sesuatu. Saya kumpulin metode yang di dunia, kumpulin. Ini kan sebenarnya rumusannya ini mengajarkan cara melakukan sesuatu, cara sembuh dengan ini, cara healing dengan metode ini. Berarti dia masuk dimensi ini. Istilahnya apa aja, mau kuantum kayak mau apa, selama tesisnya ini dia mesti membawa orang untuk untuk terampil melakukan sesuatu, bukan untuk menjadi. Itu bedanya materi saya. Materi saya sejak awal berbicara tentang UMI, hak menjadi. Dari situ kita udah mulai punya koordinat. Pantas muter-muter aja, tapi intinya ke sini gitu. Kan nggak ada levelnya kalau menjadi itu, nggak bisa di level. Karena yang menjadi pokok kajian adalah subjek itu sendiri, bukan alat-alat yang di luar. Jadi nggak ada poin-poinnya. Karena kemudian nanti proses belajarnya itu adalah interaksi antara subjek dengan subjek, ya kan? Interaksi antara orang dengan orang. Karena yang dipelajari ini bukan ini. Itu yang pertama. Makanya saya bagikan aja ini prinsipnya. Ya, kenapa kalau di sini dia hanya satu? Ini pendekatan subjektif. Sementara yang di sini banyak benar nih. Karena ini pendekatan objektif. Ya kan? Pendekatan. Kesadaran pun itu bisa dibahas dari pendekatan objektif, dari kognitif, dari macam-macam pendekatan. Tapi mesti akan lari dia ke cara melakukan sesuatu. Mesti ke situ dia. Nah, saya memang sejak awal mengambil tidak itu, karena saya sudah baca tesisnya Roger 60 tahun lalu bahwa semakin banyak orang diajarin ini, nanti dia semakin merasa bodoh. Kenapa? Karena kemudian pasti ketika diberi rumusan dia nggak akan mampu lakukan itu. Ya, silogismenya kan, saya nggak bisa. Dia akhirnya tambah mendegradasi UMI-nya. Ketika dia diajarin ini, maka ini tuh dimensi bawahnya. Ketika diajarin tentang
UMI, maka cara menjadi itu adalah hal yang natural aja, nggak usah diajari, tahu sendiri dia. Ya begitu. Itu pengantarnya ya, biar gak bingung kok materinya saya dengan sana bedanya apa. Sama-sama membahas kesadaran. Kalau saya sejak awal itu udah kesadaran untuk eksistensi UMI. Nanti cara berpikirnya memang harus ngikutin pakemnya, nggak boleh dicampur. Ya, kalau dicampur itu udah gagal. Sejak awal berarti udah gagal. Kalau dicampur dengan cara berpikir rumusan di sini. Karena di sini dia rumusan di sini sederhana, dia hanya bertanya cuma itu. Hanya. Nah, ini pelajaran paling rumit sebenarnya. Paling rumit. Lebih mudah menjadi gampang karena ada petanya. Itu sumbangan Hawkins. Dia menjadi mudah, gampang, kualitatif, kuantitatif telah dikerjakan oleh Hawkins. Jadi untuk eksplorasi UMI itu dia gampang. Kita bisa identifikasi, verifikasi, oh ini. Jadi kita biar ini kelas apa sih sebenarnya? Iya kan? Ini kelas apa sih sebenarnya? Jadi kita punya, oh ini kelas UMI. Jadi jangan dibandingin dengan yang gak UMI, gak kena. Terus cara berpikirnya juga harus kaitkan UMI yang dicampur ke sini. Jadi di sini nggak ada urusan dengan orang sakit. UMI itu dia nggak ada urusan dengan orang sakit. UMI itu urusannya dia dengan fungsinya saja, fungsi dirinya. Sakit itu kan bukan fungsi dari kesejatian, ya. Jadi itu poin bicara poinnya. Kalau bicara UMI masih bilang bahas metode pendekatan, oh itu apaan? UMI itu berbicara tentang fungsi ya pada dirinya sendiri. Apa fungsinya? Hawkins sudah bagus mengatakannya. Fungsinya cuma dua, yang disebut dengan God view sama itu fungsinya itu dia. Jadi orang kemudian belajar agama itu karena panggilan eksistensi. Orang kemudian menjadi kaya itu karena panggilan eksistensi. Ya, karena kebutuhan. Tapi itu adalah eksistensi semua. Ekspresi eksistensi. Nah, dari sini kemudian kita peta Hawkins itu bisa kita pahami secara runut berdasarkan kebutuhan untuk mempelajari UMI. Jadi nggak ada bahas penyakit, nggak ada bahas metode. Nanti kalau ada metode bonus saja. Macam itu. Jadi harus clear dulu tuh kita set mainnya itu. Oh, gitu dia ceritanya. Jadi kalau ada penyakit atau ada masalah, berarti ini tidak berfungsi. Kalau ini tidak berfungsi, ngapain dikasih ini? Toh juga nanti nggak bisa melakukan, ya kan? Logiknya kan gitu. Kalau ada masalah di sini dan di sini, berarti yang tidak berfungsi ini. Nah, sains mencoba mendekati tidak berfungsi yang ini dengan membuat ini. Bikinkan metode ini. Padahal agama udah jelas nih. Kalau kamu ada masalah balik ke fungsimu, ya kan? Balik ke fungsi. Itu jelas bagi agama. Lalu kemudian sains hari ini juga itu kan kemudian awalnya dianggap dalil agama. Dalil filsafat. Kalau kamu menderita, berarti kamu tidak berfungsi sebagai fitrah, kan begitu itu dalilnya. Ternyata makin kesini itu sains juga menemukan bahwa sebenarnya orang sakit itu baik fisik maupun mental karena dia tidak berfungsi. Makanya kayak Bruce Lipton itu dia bilang sebenarnya manusia itu citra Tuhan. Kalau mau sehat secara fisik dan mental, dia harus kembali ke situ, ke fungsi itu. Lah kan selesai. Pelajaran-pelajaran metode udah gak berguna berarti ya, sudah selesai. Amin.
Itu kita kan Lipton itu awalnya ateis. Dia melihat kehidupan sifat Allah kehidupan begitu, mikir dia, wah salah ini. Benar agama sejak awal bahwa kalau bermasalah dengan kehidupan maka berarti ini dia mesti salah fungsinya di sini, salah fungsinya di sini. Ya kan? Jadi itu apa? Biar kita enggak kayak orang bingung gitu, pelajari ilmu pengembangan ini kok nggak selesai, gitu kan? Ada lagi. Pegang aja ekornya. Ekornya cuma 2. Nah, saya nggak bingung. Ketemu buku ini, saya nggak tahu ini mesti ujungnya begini, ya kan? Nah, saya nggak tahu ini mesti ujungnya begini. Karena dia logiknya dia mutar-mutar aja. Setelahnya itu cuma ganti casing, sinyalnya sama aja, ya kan? Sinyalnya sama. Kalau yang ini dia nggak memperbaiki ini. Pokoknya kamu lakukan saran-saran prosedur A, B, C. Kalau dia mampu lakukan, pasti dia nggak bermasalah gitu, ya kan? Akhirnya apa? Dilatih, bimbing. Tetap aja nggak bisa karena itu bukan eksistensinya. Itu mesti diinjek dari luar dan itu mesti dilakukan dengan cara terpaksa. Berat itu mengerjakan itu. Karena dia tidak menemukan itu pada eksistensinya. Itu prinsip. Jadi pengembangan diri sebenarnya yang dipelajari yang pertama agama, yang kedua filsafat aja, itu aja. Nggak usah muter-muter yang lain. Ya kan? Orang kemudian kalau pengembangan diri dia harus balik ke agama. Nggak usah pakai metode-metode. Telat sekali kalau menyembuhkan sakit dengan metode ini. Padahal secara sains modern dibilang bahwa kalau mau sehat secara psikis dan mental, kembalilah pada kesadaran fitrah. Oh selesai ya? Gak ada mana ya kan? Kan selesai itu perkara. Metode tidak berlaku. Ini kelasnya udah selesai materinya. Pokoknya begitu. Tinggal bagaimana kita menyusun keyakinan biar selaras dengan fitrah, kan begitu kan? Kita kan akhirnya ini posisinya berjalan menuju ke fitrah, kan begitu? Apa itu posisi subjeknya ini ya? Kita kan begitu kemudian. Jadi kita mengerti tujuan belajar itu apa? Tujuan belajar itu saya kembali ke fitrah saya. Untuk pulang itu harus settingan awalnya begitu. Jangan saya mau pelajari metode yang ini, terus buat apa? Apa hubungannya dengan eksistensi? Ya kan? Itu kan lingkaran luar, lingkaran jauh dari eksistensi. Itu menimbulkan ketagihan itu. Orang nggak tenang, seolah-olah saya harus tahu itu. Nah, apa hubungannya dengan eksistensi saya dengan itu? Jadi pelajaran yang di sini ini membuat jauh dari lingkaran eksistensi karena dia berangkat dari kesadaran itu ada maka saya ada. Ya kan? Itu sama dengan obat. Artinya kalau itu ada maka saya ada. Lalu yang ada itu kan datang dari luar. Berarti kehidupan itu ada di level indrawi, kesadaran indrawi. Karena dia tunjuk itu ada, maka saya ada. Kalau situ tak keliru. Makanya sini secanggih apapun levelnya mesti salah. Dibuktikan oleh agama sejak awal orang ngomong agama. Sains sekarang juga udah bilang begitu. Kita nggak mengerti apa-apa tentang dalil itu. Ini nggak mengerti apa-apa kita. Lalu ini bagaimana belajarnya? Ini sebenarnya yang mengikut siapa? Orang semacam Lipton itu, dia kan dari Stanford. Itu kan sainsnya bukan kaleng-kaleng kan? Itu kan standar tinggi itu. Agama udah gak didengar, sains gak didengar. Nah, itu kan konyolnya orang Indonesia itu begitu. Agama gak didengar, sains juga gak didengar gitu. Padahal agama dan sains itu udah sepakat, udah selamat ya. Oke, kalau mau sehat secara keseluruhan dalam aspek kehidupan, kembali kesadaran fitrah. Udah itu sudah selesai. Mau apa lagi? Kita belajar
pengembangan diri. Ayo, langsung selesai ini materinya. Ya kan, rasanya sudah bilang gitu. Ya kan, apa yang mau dipelajari lagi? Yang harus kita pelajari adalah menyembuhkan kejiwaan kita yang fokus memikirkan ini. Ya kan? Nah ini harus pelajari memang. Jadi dalil tadi bahwa orang kalau mau sehat secara fisik dan mental, dia harus ke apa? Dia harus ke fitrahnya. Itu kan kesimpulan dari orang yang mengamati. Ya kan? Itu nggak boleh diafirmasikan. Jadi keyakinan itu harus kita mampu temukan sendiri. Harus kita temukan sendiri dalam pencarian pribadi. Ya kan? Dia nggak bisa dalilkan ke orang bahwa kalau kamu mau sehat mau sembuh, maka kamu harus yakin bahwa kamu adalah citra Tuhan. Ini nggak bisa begitu. Karena kesimpulan itu adalah kesimpulan deduktif yang harus kita induktifkan, harus dibongkar ya. Nah ini 2 hari kita membongkar itu. Nah itu baru namanya belajar. Kita bongkar sisi-sisi keliruan kita berpikir. Bongkarnya lebih mudah karena ada peta, ya kan? Itu lebih mudah. Ada peta. Jadi kita tahu sejak awal kita sudah tahu bahwa tujuan saya adalah ke sana, ya kan? Nah, itu bedanya antara motif yang force sama power. Kalau force itu motifnya belajar pengembangan diri, saya mau mengambil yang itu, ya kan? Kalau yang power itu motifnya saya mau ke sana. Nah, itu aja udah berbeda kan? Satu ke sini, satu ke sana, ya kan? Itu udah 200 pasti dalam motif belajarnya dia udah power karena saya mau ke sana, bukan saya mau mengambil yang ini, ya kan? Kalau yang ke sana dia mesti maju. Kalau dia mengambil metode, dia kumpulin dulu. Itu dalam force motifnya itu. Karena dia mau mengambil yang satu, saya mau ke sana. Kesananya itu kemana? Yaitu ke kesadaran tertinggi. Yang dalam peta Hawkins itu ditulis 1000 bloknya. Tapi di sini kita nggak sampai ke situ ya, berat itu. Hanya sampai ke log 850. Karena log 900.000 itu sebenarnya harus dimulai dari 850. Nanti itu ada apa? Babnya nanti kita mulai di hari kedua. Hari pertama ini sebelum coffee break itu apa kita nentuin dulu sebenarnya teknik itu apa yang dia punya, ya kan? Jangan sampai dikira pak saya mau ngumpulin materi keluarkan buku saya banyak, saya bilang buku saya banyak di Jogja itu buku saya ada 3.000 judul, tapi saya nggak mau keluarkan. Apa ini? Itu pada akhirnya itu hanya menjadi apa? Saya membaca buku itu sifatnya saya review. Oh ini modelnya ini tidak membantu ke sedikit aja. Ya, jadi kalau disuruh sama orang itu saya, oh kamu udah salah, gitu aja. Oh kamu udah salah, gitu aja dia. Karena bahasanya sebenarnya kalau udah kesadaran tinggi itu kita udah tahu hidup saya ke sana. Kesananya kita ini kan tidak bisa diselesaikan dengan metode orang lain, ya kan? Nggak bisa. Yang diselesaikan oleh metode itu kekacauan, tapi kita ngapain kacau? Kacau itu kan karena salah motif. Mau mengambil, bukan mau jalan sendiri. Nah, kemampuan untuk melihat ke depan itu udah LOC 200 sendiri. Kemampuan untuk melihat tujuan itu 200 sendiri itu LOC-nya. Jadi orang yang mau mengambil untuk dimasukkan ke dalam dirinya, artinya apa? Kehidupan itu di luar, ya kan? Ya, tunggu itu. Kehidupan di luar. Kalau orang yang menuju ke depan, kehidupan itu di dalam. Singkatnya, orang yang mau mengambil dia hidup dari masa lalu. Orang yang mau menuju ke depan, hidupnya di masa depan. Nah, masa depan ini kemudian didekatkan dengan tingkat kesadaran. Jadi
kemudian sampai ke dalam kesadaran bahwa masa depan itu tinggal detik. Itu kan ujungnya itu. Ya kan, itu kan ujung dari T. Kalau hanya di 200, maka masa depan itu di sana. Ya. Kalau di masa depan itu di sana, kemudian dipercaya, optimis sampai di 350, masa depan itu kemudian dikompromikan dengan orang lain yang searah. Jadi gitu, 350 itu masa depan itu dikompromikan dengan orang lain yang searah. Jangan bahas masa depan sama orang yang lagi sakit, itu nggak searah itu. Jadi 350 itu kan prosesnya transenden ya. Artinya itu udah melampaui tujuan pribadi, jadi menjadi tujuan bersama. Jadi semua bentuk relasi antar manusia harus duduk di kesadaran 350. Itu pasti gak bakal cerai. Karena fondasinya adalah ini tujuan kita bersama. Ya. Jadi dasar dari hubungan antar manusia adalah penerimaan. Penerimaan apanya? Menerima tujuan bersama tadi. Ya kan? Jadi dia bergerak. Tujuan dari berdiri kesadaran 200, tujuan ada di sana. Dia jalan, optimis, ketemu orang, ayo kita jalan sama-sama. Kan lebih enteng itu. Ada lagi yang lebih ringan, di mana di kesadaran 400 kita tidak membutuhkan orang lain, tapi kita kalkulasi sendiri, intelektual, dihitung sendiri. Ya kan? Sampai pas 99 dihitung sendiri. Nanti kita urai nanti. Tadi itu briefingnya ya. Nanti dia akan naik lagi ke non-linear. Tujuan itu bukan lagi tujuan pribadi, tapi tujuan Tuhan. Nah, dia tambah dekat. Ya kan? Dia tambah dekat. Dia bergerak tujuan itu. Awalnya dari 200, semakin ke atas dia semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lalu dia ganti formasi menjadi itu adalah tujuannya Tuhan. Jadi kita berarti nggak boleh jauh-jauh dari, nah kan kembali lagi ke tesis asal, kemudian kita kayak gimana juga balik lagi ke situ. Tapi kan kesadaran hidup semacam itu kan suka hilang. Pas ke kantor hilang, dia tentang kesadarannya itu muncul lagi bahwa kehidupan itu ada di luar. Jadi saya harus menyelesaikan. Tidak dijaga kesadaran bahwa tujuan itu ada di depan dan saya harus bergerak. Ya, gitu. Itu soal apa? Ketidaksadaran sebenarnya. Jadi kenapa orang melihat hidup itu ada di luar? Dia tidak sadar dengan hidup itu ada di dalam. Nanti kita bahas juga pelan-pelan. Ini cuma sebelum coffee break. Jadi dapat poinnya lah. Soalnya nanti kalau nggak dimulai dari situ, penjelasan saya nanti panjang kali lebar kali tinggi terus naik terus, nggak bakal turun. Ayo, kalau udah pegang poinnya, alah, gitu doang katanya. Jadi poin kita itu kita selesaikan dulu ya, titik kita berangkat, kita selesaikan. Jadi kita kan kemudian dari sini kita jadi tahu bahwa kehidupan itu ternyata ada dua model dalam kesadaran orang. Ada kehidupan itu terjadi di luar, ada kesadaran yang kehidupan itu ada di depan. Ini yang force, ini yang power. Ini kita coba bahas power force itu untuk kepentingan ilmu pengembangan diri lah. Jadi yang kemarin jangan dibawa ke sini dari perspektif yang lain. Tapi nanti mesti ujungnya sama. Ya kan? Cuman perspektif pintu masuknya beda. Saya senang begitu itu. Jadi pintu masuk banyak, tapi dia harus tidak boleh lari dari tujuan awalnya. Tidak boleh lari ya. Power itu, force itu kan cirinya dia mengambil, ya kan? Nanti mengambil.
Kalau sementara power itu dia memberi, dia menuju. Kalau yang force mesti karena mengambil, dia pasti bertahan. Dia pasti belajarnya cara melakukan sesuatu dia kan, cara mengambil dengan cepat. Dia kan belajar itu dia. Belajar lah cara mempengaruhi orang hanya tatap bola matanya. Ya kan, cara sembuh dari, karena dia motifnya ini pasti. Motifnya ini. Maka yang dia butuhkan adalah alat ini. Jadi pengembangan diri kita itu diajarkan untuk orang yang 125 berhasrat untuk mengambil sesuatu. Ya kan? Dia belum bertransformasi. Bahkan power force pun diajarkan untuk itulah. Jadi tujuan orang kontemplasi hanya untuk mencapai sesuatu, mengambil sesuatu, bukan untuk menjadi. Itu harus clear gitu ya. Itu harus, itu poinnya. Nah, kemudian kan kita punya reflektif. Oh salah saya selama ini. Saya muter-muter aja ternyata saya tetap aja di sini-sini. Saya sadari ini sejak saya ikut pengembangan diri Jakarta itu. Wah ini keliru ini. Ini keliru. Karena saya waktu itu keduluan baca bukunya Roger. Itu kalau kita pelajari tesisnya ilmuwan, kita mengerti. Roger sudah mengingatkan itu. Semakin banyak kamu minum air ini, kamu semakin lama semakin tua dan semakin merasa bodoh. Karena berpikirmu, kok saya nggak bisa ya? Ya kan? Kok saya nggak bisa ya? Lalu kamu lebih baru lagi. Wah, kayaknya dengan ini saya bisa ya. Akhirnya iming-iming, apa angan-angan gitu. Nah, jadi kita mulai dari situ lah. Sebelum kayak apa inti kita dari situ.